Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama Siti Narotu Darojah, yang kedua Feli Mustika Sindiasari, dan yang ketiga Yonda Maulana Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran Khawarij dan lain-lainnya. Jadi pada tahun 657 Masehi terjadi sebuah peperangan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Peperangan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara Ali dengan Muawiyah mengenai kisos terhadap pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Hasil dari peperangan ini adalah pencopotan jabatan Ali bin Abi Thalib. Namun dalam peperangan tersebut tidak ada kelompok yang kalah maupun yang menang. Jadi mereka memutuskan untuk diadakannya tahkim. Ketidakpuasan terjadinya tahkim telah menyulut sebagian anggota kelompok Ali bin Abi Thalib untuk melakukan pemberontakan. Mereka menolak hasil tahkim dan menyebabkan kalahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kejadian tersebut yang menjadi akar masalah munculnya aliran-aliran baru. Kekalahan dalam tahkim tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi kelompok Ali. Sebagian dari mereka melepaskan diri dari kelompok Ali dan menyebut diri mereka sebagai aliran Khawarij. Nah, dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa Khawarij artinya adalah keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian tersebut, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Namun dalam pengertian terminologi ilmu kalam, Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap keputusan Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin tahun 357 dengan kelompok Muawiyah. Harun Nasution menyebutkan bahwa nama tersebut diberikan kepada mereka karena keluar dari barisan Ali. Tapi ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa pemberian nama tersebut didasarkan pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Dengan demikian, golongan Khawarij menganggap diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dan kampung halaman untuk mengabadikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan Khawarij juga menamakan golongannya sebagai kaum syurah, yang artinya kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan ridha Allah, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Dalam aliran Khawarij terdapat tokoh-tokoh besar, yaitu diantaranya yang nomor 1 Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi, nomor 2 Urwah bin Hudair, yang ketiga Mustarid bin Sa'ad, yang keempat Husairah al-Asadi, yang kelima Quraib bin Maru'ah, nomor 6 Nafi bin al-Azraq, yang nomor 7 Abdullah bin Bashir, dan yang nomor 8 Najdah bin Amir al-Hanif. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas aliran Murji'ah. Persoalan politik yang terjadi sejak 6 tahun terakhir pada masa pemerintahan Utsman bin Affan hingga terjadinya arbitres atau tahkim antara pihak Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, persoalan tersebut pemicu utamanya adalah munculnya persoalan status hukum orang yang melakukan sebuah dosa besar. Apakah mereka itu termasuk orang yang kafir atau bukan? Nah, persoalan pertama kali dimunculkan oleh aliran Khawarij. Siapa aliran Khawarij? Aliran Khawarij itu awalnya mereka itu pendukung Ali, namun kemudian mereka memusuhi Ali karena mereka menganggap bahwa Ali itu sudah melakukan kesalahan yang fatal, yaitu menerima sebuah tahkim. Dari permusuhan tersebut, para pendukung fanatik Ali, mereka itu tidak setuju dan semakin kuat dalam membela. Kelompok golongan yang fanatik itu disebut dengan Syiah. Nah, di sini aliran Murji'ah itu sifatnya netral karena kata Murji'ah itu berasal dari kata irja atau arja yang artinya penundaan. Mereka menunda persoalan politik antara Muawiyah, Ali dengan Khawarij kelak di kemudian hari, karena mereka itu tidak ingin mengeluarkan pendapatnya
tentang siapa yang paling benar, siapa yang dianggap kafir di antara golongan yang tengah bertikai itu. Dengan alasan bahwa aliran Murji'ah itu menganggap keimanan seseorang itu tidak tergantung dari perkataan dan perbuatannya, karena keimanan adalah urusan hati. Apapun perkataan dan perbuatan seseorang, selagi di hatinya itu masih ada iman, maka orang tersebut bisa dikatakan mukmin. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya aliran Murji'ah adalah aliran yang muncul sebagai reaksi antara konflik Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan juga aliran Khawarij. Nah, selain itu tokoh-tokoh yang terdapat di aliran Murji'ah antara lain, yang pertama ada Abu Hasan As-Shalihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid Al-Muttab, Khailan Az-Dimashq, Bishar Al-Marisi, dan Muhammad bin Karam. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya adalah doktrin-doktrin serta sekte-sekte aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu apa itu doktrin dan apa itu sekte. Jadi, sekte adalah sebuah kelompok keagamaan atau kelompok politik yang memisahkan diri dari sebuah kelompok yang lebih besar. Sedangkan doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan aliran keagamaan. Khawarij memiliki 6 sekte yang terkenal, antara lain yang pertama adalah Al-Muhakimah. Sekte Al-Muhakimah adalah generasi pertama yang terdiri dari pengikut Ali dalam perang Siffin. Kemudian mereka keluar dari barisan Ali dan berkumpul di Harurah dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan kepada Ali. Prinsip dari sekte ini adalah la hukma illallah. Dengan prinsip tersebut, mereka berpandangan tidak sah menetapkan hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Az-Zarikiyah atau Az-Zarikoh. Nama sekte ini dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Nafi bin Al-Azraq. Untuk menjadi penganut sekte ini harus melalui ujian terlebih dahulu. Calon anggota diberikan tawanan. Jika tawanan tersebut dibunuh, berarti dia lulus dari ujian tersebut. Akan tetapi jika tidak, maka dia sendirilah yang akan dibunuh. Kemudian An-Najdah. Nama sekte ini dinisbatkan dari nama pemimpinnya, yaitu Najdah bin Amir al-Hanafi. Sekte ini ada karena paham Az-Zarikoh yang terlalu keras. Maka orang-orang yang tidak setuju kepada paham ini lantas memisahkan diri dan membuat sekte baru. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Ajaridah. Atiyah al-Hanifah yang lari ke Sijistan bersama temannya yang bernama Abdul Karim bin Arsyad membentuk kelompok baru yang dikenal sebagai Al-Ajaridah. Menurut sekte ini, mereka tidak mengakui surah Yusuf dalam Al-Quran, sebab menurut mereka tidak layak ada kisah cinta dalam Al-Quran. Kemudian As-Sufriyah. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan dosa besar karena had sebagaimana yang telah ditentukan Allah, seperti mencuri, berzina, dan lain sebagainya, tidak akan disebut sebagai kafir. Sedangkan pelaku dosa yang tidak ada had, maka akan disebut sebagai kafir. Kemudian sekte yang terakhir dari aliran Khawarij adalah sekte Al-Ibadiyah. Sekte ini dipimpin oleh Abdullah bin Ibad. Mereka merupakan penganut Khawarij yang paling moderat serta paling dekat dengan paham Sunni. Aliran Khawarij memiliki 2 doktrin, yaitu doktrin akidah dan doktrin politik. Doktrin akidah yang pertama adalah setiap umat Nabi Muhammad SAW yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga wafatnya belum melakukan taubat, maka akan dihukumi sebagai kafir, serta akan kekal di dalam neraka. Kemudian nomor 2, membolehkan tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat dan zolim. Kemudian yang ketiga, amal soleh merupakan bagian esensial dari iman. Yang keempat, Khawarij mewajibkan seluruh manusia untuk berpegang pada keimanan. Jika tindakannya tidak didasarkan pada keimanan, maka akan dihukumi sebagai kafir. Yang kelima, adanya wa'ad dan wa'id. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Yang kedelapan adalah Al-Quran sebagai makhluk. Nomor 9, memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat.
Kemudian doktrin politik. Yang pertama mengakui Khulafaur Rasyidin. Nomor 2, dosa dalam pandangan mereka sama dengan kekufuran. Nomor 3, khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan antara kaum muslimin. Nomor 4, taat kepada khalifah adalah wajib selagi berada di dalam keadilan dan kebenaran. Nomor 5, menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum Islam. Yang keenam, khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah sah. Yang ketujuh, Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan kafir. Doktrin-doktrin aliran Murji'ah. Doktrin aliran ini sangat berbeda dengan doktrin aliran Khawarij. Di bidang politik, doktrin aliran Murji'ah diimplementasikan dengan sikap politik netral yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Karena itulah Murji'ah dikenal sebagai kelompok bungkam. Adapun bidang teologi, doktrin irja dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan teologi yang muncul pada saat itu. Doktrin aliran Murji'ah mempunyai 4 ajaran pokok. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang telah terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat nanti. Nomor 2, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Nomor 3, mementingkan iman daripada amal. Nomor 4, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan. Yang pertama adalah Al-Yunusiyah. Sekte ini dipelopori oleh Yunus ibnu Aun An-Namiri, berpendapat bahwa iman adalah makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaatinya, mencintai dengan sepenuh hati, dan meninggalkan takabur. Kemudian yang kedua adalah Al-Ubaidiyah, dipelopori oleh Ubaid Al-Muta'ib, berpendapat bahwa selain perbuatan syirik akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Al-Ghassaniyah. Ghassan Al-Kafi merupakan pelopor dari sekte ini yang berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan. Iman menurutnya adalah sifat statis, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Kemudian yang terakhir adalah At-Taubaniyah, dipelopori oleh Abu Thauban Al-Murji'i, berpendapat bahwa iman adalah mengenal dan mengakui terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.